Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa uhayyikum wa usallimu alaikum jami'an tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan 2 pekan yang lalu telah kami sampaikan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang berkenaan dengan pengaduan sebagian orang-orang miskin, orang-orang fakir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka menyangka bahwasanya dengan keterbatasan finansial, keterbatasan harta yang mereka miliki, mereka menyangka tidak bisa untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka bahwasanya amal soleh mereka kalah jika dibandingkan dengan amal-amal soleh orang-orang yang kaya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka suatu berita gembira, bahwasanya bersedekah itu tidak harus dengan harta. Seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba Allah, maka amal baik tersebut adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang menahan dirinya sehingga ia tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menzalimi orang lain, ini adalah salah satu dari bentuk sedekah. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini tidak jauh dari tema yang sebelumnya, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'in beliau, yang mana hadis ini hadis yang ke-26, tepat setelah hadis Abi Dzar yang telah kita baca pada kesempatan 2 pekan yang lalu, yaitu hadis tentang jenis-jenis sedekah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in mengatakan, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Tiap-tiap tulang, sulama ini dalam pengertian bahasanya, untuk pengertian asalnya dimaknai dengan tulang pada ujung kaki unta atau tulang kukunya kaki unta itu, fi firsinil ba'ir. Kemudian orang-orang Arab mengatakan kata sulama ini untuk setiap ujung-ujung tulang persendian, yang mana tiap-tiap persendian, tiap-tiap tulang bagian yang kecil-kecil minan nas yang ada pada tubuh manusia alaihi sadaqatun,
tiap-tiap tulang tersebut berhak untuk ditunaikan sedekahnya. Artinya apa? Masing-masing dari kita, kaum muslimin, hamba Allah Azza wa Jal, punya kewajiban untuk menunaikan sedekah sebanyak jumlah tulang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam tubuh kita ini. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dikatakan bahwasanya al-insanu salasu mi'atin wasittuna azman. Manusia itu memiliki 360 tulang. Artinya kalau begini, masing-masing dari kita ini memiliki kewajiban untuk menunaikan sedekah untuk 360 sendi tulang yang ada di tubuh kita. Tiap kapan itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah ini, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap harinya punya kewajiban seperti itu. Dimulai semenjak terbitnya matahari, itu sudah punya kewajiban untuk menunaikan sedekah bagi masing-masing persendian tulang yang ada di tubuh kita masing-masing. Nah, dalam wujud apa sedekah-sedekah tersebut? Sedekah-sedekah tersebut dalam wujud apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis Abi Hurairah ini, ta'dilu bainal litsnaini sadaqah. Ketika Anda mendamaikan antara dua orang yang berseteru satu sama lain, ini dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inur rajula 'ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ketika seseorang memberikan tumpangan di atas hewan kendaraannya sehingga ia membawanya di atas hewan kendaraannya, ini juga adalah sedekah. Nah, kalau hari ini kan tidak ada hewan kendaraan, bagi kita yang memiliki kendaraan, melihat ada seseorang yang membutuhkan tumpangan, dengan kerelaan hati kita memberikan tumpangan kita, baik itu motor atau syukur-syukur alhamdulillah kalau mobilnya itu kosong di dalamnya, memberikan tumpangan, membantu mereka hingga sampai tujuan, ini juga akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau kalau bukan orangnya yang diberikan tumpangan, kita melihat ada orang membawa beban, mempersilahkan orang tersebut untuk meletakkan bebannya di atas kendaraan kita dan kita tolong untuk membawakan barang bawaannya itu sampai tujuan, ini juga adalah sedekah. Jika tidak bisa dengan itu, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalau enggak bisa dengan itu, maka ucapan-ucapan yang thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ini juga adalah sedekah. Ucapan-ucapan yang baik ini ada dua jenis, jamaah sekalian. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitab beliau yang lain yaitu Al-Adhkar, beliau pernah menyampaikan bahwasanya zikir yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Sehingga seseorang ketika dia zikirnya kepada Allah sudah dalam bentuk Al-Qur'an, ini adalah yang paling tinggi. Nah, ini kalimat thayyibah yang pertama adalah zikir. Kemudian zikir-zikir yang lain selain melantunkan ayat Al-Qur'an. Adapun kalimat thayyibah yang kedua yaitu ucapan yang baik yang kita sampaikan kepada sesama manusia, terutama kepada sesama saudara kita yang beriman. Tidak melontarkan ucapan-ucapan celaan, hinaan, penghardikan dan lain sebagainya. Akan tetapi keluar dari lisan kita ini kata-kata yang memberikan kesejukan kepada sesama muslim atau hamba Allah yang lainnya. Yang ini adalah kalimat thayyibah. Yang demikian ini adalah sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Tiap-tiap langkah kaki kita,
yang kita langkahkan untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun masjid itu berada, maka langkah kita ini juga akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tumitu al-adha 'anit tariqi sedekah. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini disebutkan, ketika Anda menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, baik itu duri di tengah jalan, ataupun jika ada yang melihat paku di tengah jalan, atau ada yang melihat kulit pisang di tengah jalan, sehingga khawatir kalau ada orang yang lewat itu terpeleset, terinjak, tersakiti karena benda-benda tersebut, kemudian kita singkirkan dari jalan dengan niat bahwasanya saya tidak ingin ada orang mukmin, ada orang Islam yang dia tergelincir mengalami kecelakaan gara-gara benda ini, kemudian kita singkirkan. Yang demikian ini juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati hadis ini untuk kedua kalinya, mungkin kita akan berpikir, akan menganggap bahwasanya sangat berat sekali kalau begitu kewajiban kita. Kalau kita harus menunaikan untuk mensedekahkan tulang persendian kita ini setiap hari. Jika di dalam riwayat Imam Al-Bazzar tadi disampaikan bahwasanya jumlah tulang kita itu ada 360 tulang, dan masing-masing harus ditunaikan sedekahnya. Sementara di dalam hadis Abu Hurairah yang riwayat muttafaq alaih tadi hanya disebutkan beberapa kebaikan saja. Artinya dari kebaikan-kebaikan yang disebutkan ini setidaknya kita harus melakukan jumlah kebaikan 360 kebaikan setiap hari. Itu Bapak Ibu sekalian kalau hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya perhitungan yang lain. Apa itu perhitungan yang lain? Hadis ini oleh Al-Imam Muslim rahimahullah diriwayatkan kembali melalui jalur yang lain. Oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ketika diriwayatkan jalur yang lain, terdapat tambahan keterangan bahwasanya seluruh kebaikan yang harusnya kita lakukan 360 kebaikan ini bisa ditunaikan dalam bentuk 2 rakaat yang dilakukan setiap paginya, atau yang kita kenal dengan ibadah salat duha. Yang demikian ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana redaksinya sebagai berikut: yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatan. Di setiap paginya, kata Nabi, telah wajib bagi masing-masing dari kalian itu untuk menunaikan sedekah atas tiap-tiap tulang persendian yang Allah ciptakan. Fakullu tasbihatin sadaqah, tiap-tiap tasbih mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tiap-tiap tahmid kalimat alhamdulillahi rabbil alamin adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, ia adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, tiap-tiap takbir ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, dia juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, mengajak dan memerintahkan orang kepada perkara-perkara yang baik itu adalah sedekah. Seorang ayah memerintahkan anaknya, nak ayo sholat, ini adalah sedekah. Seorang suami mengajak istrinya, sayang ayo bangun malam kita sholat tahajud, ini adalah sedekah.
Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, melarang dari perbuatan mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Dia adalah sedekah. Seseorang yang mengetahui temannya hendak korupsi, menyelewengkan dana yang Allah amanatkan, kemudian ditegur, wahai saudaraku, ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, Allah tidak senang. Takutlah kita kepada azab Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak, sehingga orang tersebut menarik dirinya untuk melakukan perkara tersebut, maka ini juga adalah sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Yang semuanya ini bisa ditunaikan dalam bentuk mengerjakan 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di setiap pagi duha, atau kita kenal dengan ibadah salat duha. Maka bayangkan ketika seseorang itu mengerjakan 2 rakaat salat duha di setiap paginya, ini setara dengan penunaian sedekah yang Allah wajibkan bagi 360 sendi yang ada di badan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla bagi hambanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita. Anugerah tiap-tiap persendian tulang yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, artinya sebanyak kenikmatan itu Allah perintahkan bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian petunjuk yang kedua, pelajaran yang kedua di dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana hadis Abu Dzar yang sudah kita pelajari pada kesempatan 2 pekan yang lalu, bahwasanya melakukan perbuatan baik itu ada banyak caranya. Melakukan perbuatan baik itu ada banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita. Dan kemudian petunjuk yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari hadis Abu Hurairah yang mulia ini, bahwasanya 2 rakaat salat duha itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang besar. Oleh karena itu mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan salat duha ini sebagai salah satu salat yang dinilai muakkadah atau dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan menunaikan 2 rakaat duha ini dianjurkan untuk dilakukan setiap harinya. Jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah ini terdapat petunjuk bahwasanya menunaikan sunnah rakaat salat duha ini, 2 rakaat salat duha ini merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan terus-menerus di setiap harinya. Karena masing-masing dari kita memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan baik setiap harinya sebagai bentuk penunaian sedekah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi tubuh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Anugerah sehat fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, marilah kita jadikan anugerah tersebut untuk menjadi fasilitas atau wasilah kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap mata yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi hambanya digunakan untuk membaca, untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah, bukan sebaliknya. Telinga yang Allah anugerahkan ini mudah-mudahan Allah anugerahkan bagi kita untuk kita dapat mendengar hal-hal yang baik,
bukan mendengar hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan di setiap hari kita ini. Mari kita tutup tausiah siang hari ini dengan bermunajat memanjatkan doa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna mimman aradta bihi khaira wa faqihna fid din innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli